Halo semuanya, ketemu lagi sama kita berdua di video Shopee. Kali ini kita mau bahas apaan, Rob? Kita mau bahas 5 gadget, tepatnya HP ya. Ya, HP-HP yang lagi hot banget di Indonesia. Kenapa hot? kenapa tuh? Karena HP-HP ini adalah pendatang baru yang emang masuknya ini baru banget ya. Jadi benar-benar geras dan juga bahkan ada yang belum masuk resmi dan katanya ini bakal akan, iya. masuk resmi. Bakalan masuk Bener apa resmi. enggaknya nanti kita tungguin aja. Rom, ntar dulu. Sebelum HP yang pertama, kita mau ngasih tahu dulu info penting. Ini penting banget nih kalau nggak disampaikan bahaya, Rom. Coba apa tuh? Buat teman-teman, kalau pengen belanja elektronik itu di Shopee aja. Karena di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale yang mana akan berlangsung sampai 4 April 2020. Nah, kalian bisa dapetin ekstra 100 voucher, gratis ongkir, pasti diskon 50% dan diskon elektronik premium 1 miliar. Waduh, gila, 1 Gokil, miliar, gokil. men. Oke. Oke. Yuk. Apa handphone pertamanya? Ini nih, udah gua kumpulin di sini. Oke, yang pertama. Ini dia handphonenya. Tada! Make up. Oke, kotak bedak ini adalah handphone favorit gua. Gitu. Kenapa favorit? Oke. Sebenarnya ya gua waktu ini launching gua nggak tertarik dah sama handphone ini sama sekali gitu. Ngeliat kalau dari videonya tuh nggak banget gitu. Nggak kayak Moto Razr ya, itu flipnya tuh bener-bener futuristik. Kalau ini kan nggak nih, persegi gini aja udah gitu. Nah, ternyata setelah gua pakai, yang gua suka banget dari Galaxy Z Flip ini adalah memang form factor layar lipat. Jadi ini adalah handphone yang benar-benar beda dari yang lain gitu. Kenapa beda? Karena kan selama ini kita pakai handphone semahal-mahalnya nih, misalkan beli handphone 15 juta atau 20 juta atau kayak iPhone 11 Pro Max nih yang gue pakai itu kan harganya di atas 20 juta ya. Gitu. Ya udah gitu aja sama, Kotak begitu gitu aja ya? gitu. Tapi pas pakai ini, unik loh ini, bikin gua menemukan sesuatu yang baru gitu, cara pakai handphone yang baru gitu. Karena yang ditekuk ini kan dulu sebenarnya memang udah ada, tapi kan ini layar semua yang ditekuk. Dan yang kedua, yang gua suka dari handphone ini adalah walaupun ini handphone layar lipat, tapi yang paling aman dan nyaman dipakai gitu. Maksud gua Ukurannya juga. ya, pertama kan ukurannya benar. Kalau ukuran dalam posisi kebuka ini, ya ini relatif sama lah sama kebanyakan handphone yang ada sekarang. Terus kalau dilipat, ya walaupun memang agak tebel, tapi dengan form factor yang kotak gini pas dikantongin ternyata nggak bikin ngebatasin ruang gerak kita gitu. Misalkan pas kita pakai naik motor atau jalan kaki itu enak-enak aja. Dan juga nih yang gue suka kuat gitu engselnya. Oh, enggak otek-otek Ya, gitu lah ya. intinya berasa kokoh aja. Gitu, itu sih yang paling gua suka. Cuma kalau gue pribadi sih, gue kan kalau pakai handphone concern sama soal proteksi ya. Ini thanks God sih, maksudnya udah dikasih casing bawaan. Yang paling ini adalah layarnya sih yang paling riskan kalau menurut gue. Iya, anti goresnya susah lah kalau misalkan mau bikin gimana kalau misalkan ini ditaro plastik lagi gitu pakai anti gores yang film ya. Nakuk-nakuk di sini malah gelembung lagi tengah-tengahnya pasti nanti. Sih kalau menurut gua lama-lama sih pasti ada aja bekasnya. Iya. Kalau tempered udah pasti nggak mungkin. Pasti nggak mungkin, masih patah lah, pecah, dan ya udah otomatis berarti nggak bisa pakai anti gores dulu untuk teknologi yang kayak gini di zaman ini. Harus benar-benar hati-hati banget. Makanya. Tapi ya selebihnya udah sih aman-aman aja. Kalau punya duit 22 juta menurut gua lebih worth it-an ini daripada yang Galaxy Fold malah. Paling satu nih, sebenarnya ini bukan kekurangan sih, cuma menurut gua adalah hardware-nya gitu. Maksudnya untuk harga 21 atau 22 juta sebenarnya gitu, gua pengennya ya paling pakai yang terbaru lah chipsetnya, pakai Snapdragon 865. Tapi ini kan masih 8550 Plus. Gitu. Tapi ya udahlah, karena yang dijual memang form factor yang unik. So terima aja 855 Plus juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Apalagi sama 865 juga kayak kalau buat harian masih lancar, sama-sama aja sih. Ya kurang lebih begitulah experience kita pakai Galaxy Z Flip. So kita lanjut ke handphone kedua. Silakan lo ambil. Oke. Meja. Tada. Handphone termahal dan kelihatannya emang termewah dari Oppo untuk saat ini, yaitu Oppo Find X2 Pro. Yang ini udah resmi masuk sini ya. Resmi. Harganya dia sengaja banget
nyamain Berarti atau 18 ya? 18 ya 1799 nyamain sama S20 Ultra. Padahal nih guys, ya dia pertama kali launching itu kan di Eropa. Harga Eropa biasanya emang lebih mahal dan di Indonesia itu biasanya lebih murah karena pajak di sana emang lebih mahal daripada di Indonesia. Tapi kenyataannya malah ini lebih mahal daripada yang Eropa. Kayak si Oppo tuh emang sengaja dia pengen ngesejajarin ataupun bukan sejajar ya, pengen ya fight lah, Pengen ngasih ini ya, ngasih perlawanan lah. ngasih perlawanan gitu, sama Samsung. ke Samsung Galaxy S20 S20 Ultra gitu guys. Tapi jujur ya, ini terserah kalian percaya apa enggak, tapi ini gue ngomong jujur, gue tuh suka ternyata sama produknya pada saat ini gue pegang langsung, dan terlebih kita juga dikasih pinjemin sini. Nggak tahu, pinjemin kali. Semoga Semoga dikasih. semoga kelupaan, jadi lupa aja, lupa suruh balikin. Warnanya oranye gitu. Jadi materialnya ini adalah kulit. Gua nggak tahu ya ini kulit sintetis atau asli, terlepas dari asli ataupun sintetis ataupun palsu ya. Gue suka finishing yang kayak gini-gini nih, yang enggak Ini beda ninggalin, ini ya, beda dari yang lain ya. beda dari yang lain, nggak ninggalin sidik jari. Bikin gue ingat sama OnePlus One zaman dulu. Cuma maksudnya bukan sama ya, maksudnya OnePlus One tuh pakai Sandstone. Gue juga Gitu. punya kenangan dulu. Apa tuh? Gue pernah pakai LG G4. Oh iya, LG G4 yang kulit jeruk ya, tapi ngelotok kan? Iya, ngelotok. Ujung-ujungnya. Benar, ngelotok. Gitu. Ini kita nggak tahu. Ini nggak tahu nih ngelotok apa enggak. Tapi menurut gue ini warna peach ya sebenarnya. Warna peach ketemu sama frame-nya yang warna gold ini nyambung. Terus ada frame gold juga nih di kameranya, ini gue juga suka. Terus ada ini kayak lempengan emasnya yang brand Oppo, ini juga gue suka nih. Terus kameranya juga ini nyolot sih kalau menurut gue. Gede-gede banget tuh fisiknya tuh. Benar-benar. Baik yang kotaknya maupun yang yang bulat di bulat-bulat. bawahnya tuh. Nyolot asli. Terus kalau ngomongin layarnya juga ini one of the best sih. Nggak bohong guys, walaupun kalau buat gue pribadi, gue sering megang nih layar yang model biasa lampu ya? kayak gini udah biasa. Cuma tetap aja ini layarnya 2K terus 120 Hz. Benar. Ya kalau kita bandingin S20 Ultra aja itu kan bisa 120-nya di Full HD kan. Di Full HD, ini bisa di 2K. Pokoknya kalau ini ngomongin terlepas dari Oppo-nya, pokoknya terlepas dari brandingnya, ini secara fisik gue bisa ngasih nilai ini 9,5 sih. Cakep sih. Nah, terus juga gue mau tambahin nih. Gimana? Yang paling gue penasaran sebenarnya adalah kan pasti kameranya, karena kan ini dinobatkan sebagai Raja Desomark. Oke, Walaupun iya. sebenarnya gue sendiri kadang setuju, kadang enggak sama penilaian Desomark. Tapi dari beberapa kali gue coba, walaupun ini belum sering ya gitu, baru sebentar aja. Tapi menurut gue kameranya memang menjanjikan gitu. Jadi menurut gue apa yang dinilai Desomark cukup fair gitu dengan kualitas aslinya. Oke, nah ini kan kebetulan juga pakai sensor Sony yang baru. Maksudnya resolusi gede biasanya itu kan pakainya Samsung ISOCELL ya gitu. Nah ini pakainya sensornya Sony IMX689. Jadi ini salah satu yang pertama yang pakai. Nah apalagi satu lagi hal yang gua rasain banget selain ini kan pakai Snapdragon 865 ya. Ngecasnya 65 Oh iya, watt. ngecasnya. Ini Ya kalau ngecasnya Fuk mah dari dulu udah nggak senang nyampe, sih. nggak sampai sejam ya kalau nggak salah, mungkin sekitar 40 menit 45 menit juga udah full. Gila sih. Gokil. Ya. Oke, dah kayaknya kita potong dulu aja Rom, mudahan kita lanjut ke gadget yang ketiga karena ntar disangkanya makin kita Oke, ngebela oke. Oppo padahal mah ya lah ini kan videonya video Oke, selanjutnya yang ketiga. apa tuh? Eng. Ini dia. Waduh. Ikonik banget ya. Oh ini nih, handphonenya ini yang Yoi. tadi kita bilang di awal. Jadi kita udah denger-denger, tapi nggak tahu sih ya gitu. Cuman ya namanya gosip, katanya sih ini sedang menuju masuk resmi ke Indonesia. Black Shark 3. Black Shark 3. Ada juga yang 3 Pro-nya ya gitu. Oke. Cuman ya kita nggak tahu mana yang masuk resmi, apakah dua-duanya atau bahkan nggak sama sekali. Tapi katanya gosipnya ini bakalan masuk dan menurut kita masuk akal karena Black Shark emang lagi gencar banget ya. Kemarin kan juga dia resmiin ya. Iya, yang Black Shark 2 juga resmi 2 Pro Dan ya. waktu itu juga sempat orang pusat Black Shark itu sempat mampir ke kantor kita. Iya, sebelum corona. Sebelum jauh sebelum Jauh corona. sebelum corona, jauh. Gitu. Nah, mereka mampir untuk ngobrolin tentang handphone yang mereka dan makanya kita yakin ya. Iya, dia nanya juga sih pasar di Indonesia tuh untuk smartphone gaming tuh kayak gimana. Oke. Antusiasnya bagus atau enggak. Dan ya kita jawab memang bagus ya. Ada aja gitu yang Pastilah. nyari Pasti smartphone ada khusus market. gaming. Gitu. Nah, makanya kenapa handphone ini sebenarnya kita lihat menarik.
karena ini adalah alternatifnya ROG udah pasti gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin handphone gaming ya udah pasti di otak orang tuh ROG. Bahkan waktu itu kita bikin video ya. Iya. Jadi juga kalau soal harga harusnya ya. Harganya harusnya bersaing banget. Gitu. Harusnya. Nggak harusnya jangan lebih mahal dari ROG. Pasti Betul. mereka tahu diri lah. Gitu. Nah, makanya ini adalah handphone alternatif ROG yang bikin kita jadi anti mainstream karena orang pasti nanya, handphone apa tuh? Logo S-nya ini juga mungkin nggak semua orang tahu kan, gitu. Tapi yang jelas yang paling menarik dari handphone ini udah pasti ya namanya handphone gaming, hardware-nya ini pakai Snapdragon 865, terus RAM-nya 8 atau ada juga yang 12 juga. Terus baterainya ini juga sebenarnya walaupun nggak gede-gede banget, tapi lumayan lah 4700. Support quick charge juga dia. Support quick charge-nya ini sampai dengan 65 watt. Jadi sama kayak Find X2 Pro, sama kayak Mi 10 Pro. Sayangnya di paket penjualannya sebenarnya dikasihnya 30 watt. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kita mau pakai 65 watt ya harus beli lagi. Oke, lanjut. Dan ini biasa dia ada ininya juga sekarang ya, hand trigger nih buat main. Dan kalau yang Black Shark 3 Pro itu bahkan ada fisiknya yang mumbul ke atas pencetannya. Jadi udah bukan lagi kayak sense si ROG itu kan kayak nggak ada tombolnya, cuma kalau ditekan gini ada getar-getar gitu ya. Nah tapi kalau si yang Black Shark 3 Pro dia ada fisiknya yang muncul ke atas. Gitu. Nah terus yang gue suka juga balik lagi yang soal tadi desain belakang ini lucu sih, kayak hitam putihnya tuh kayak panda ini gitu. Unik juga sih sebenarnya modul kameranya ya, frame-nya ya. Iya kayak dibilang segitiga banget enggak gitu, tapi ya unik. Dan yang improve paling bagus menurut gua dari Black Shark 2 Pro ke Black Shark 3 ini adalah tuh ada jack audio sekarang. Buat pakai smartphone, buat gue pribadi, gue masih senangan pakai ROG, Rom. Kenapa? Ya bisa ngecas di samping. Kalau lagi main kan coloknya di sini, nggak ganggu gitu. Sama ini juga biasa kalau handphone gaming ada nih, ada pin samping gitu, kayak ini ada magnet pin ya? 4 biji buat nempelin aksesorisnya si Black Shark 3 gitu. Nah, ngomongin aksesoris, jadi Black Shark juga walaupun nggak sebanyak ROG, tapi mereka ngeluarin aksesori yang memang penting gitu, kayak yang pasti kipas ya gitu. Terus ada gamepadnya juga. Oke, so ini bakalan masuk atau enggak, kita tunggu aja, hanya waktu yang bisa menjawab. Oke, sebelum lanjut ke gadget yang keempat, kita mau ngingetin lagi nih guys, kalau teman-teman pengen beli gadget atau elektronik itu di Shopee aja. Karena lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale yang akan berlangsung sampai tanggal 4 April 2020. Dan kalian bisa dapetin ekstra 100 voucher gratis ongkir, pasti diskon 50% dan diskon elektronik premium 1 miliar. Ya, 1 miliar. Gokil. Oke, lanjut. Oke, ini dia yang keempat, Realme 6 Pro. Jadi ini untuk mewakili segmen kelas menengah ke bawah, karena kan kalau tadi kan menengah ke atas semua. Betul. Ini menurut gua Realme jahat sih, keren banget cuy. Iya makanya. Bisa ada petir-petir gitu di belakangnya gini, kayak efek yang 3D atau hologram gitu. Sayang aja kalau dipakein casing yang nggak kelihatan. Mendingan pakein casing yang transparan bawaannya. Sejauh ini gue komenin desain ini aja sih, Rom. Sisanya mainstream. Kameranya sih terutama ya, posisinya itu di kiri atas. Dan bentuknya begitu aja. Ada lingkaran vertikal. Kuning. Ini semuanya loh rata-rata kayak gini. Iya. Lingkaran kuningnya. Cuma memang dengan sangat terpaksa gue harus suka sama handphone ini. Kenapa? Yaitu balik lagi yang seperti yang lo bilang, ini keren banget. Apalagi ini warnanya gelap. Gue nggak tahu varian warna yang lainnya karena belum megang. Tapi gue baru megang yang ini aja dan ini maco banget menurut gue. Keren karena warnanya nih hitam campur biru ya. Iya, hitam biru. Hitam sama biru, terus ya efek lighting kayak gini udah gagah banget lah, gahar. Ganteng sih. Ganteng gitu. Dan speknya ini menarik. Ini speknya pakai Snapdragon 720G. Pakai 720G. Dimana itu Snapdragon terbaru dan di Indonesia baru dia doang yang pakai. Baru, ini yang pertama kali pakai 720G. Terus juga RAM-nya lumayan, udah 8 GB. Terus baterainya juga 4300. Support VOOC 4 itu 30 watt, lumayan lah. Gitu. Untuk HP yang harganya pasti ya di bawah 5 juta, ya mungkin sekitar 4 jutaan mungkin Kita nggak tahu. Nah terus bagian depannya tadi kan lu bilang pasaran, kenapa nih? Iya, pasaran ininya sih sebel sama punch hole-nya itu pakai 2 kamera kayak gitu loh. Yang satu lensa wide, yang satu lensa ultra wide gitu.
kayaknya bukannya ini bohong ya. Itu tuh ya ini biasa, abis itu digeser bisa jadi ultrawide gitu kan? Enggak. Yang ini beda. Yang ini gimana? beneran. Jadi gue udah coba. Jadi lensanya memang ada 2. Lensa utamanya adalah 16 megapiksel. Ini yang wide. Dan satu lagi 8 megapiksel ultrawide. Dan hal ini ngingetin gue sama Pixel 3 series karena 3 sama 3 XL juga kayak dulu itu gue termasuk yang sering ngajakin selfie orang-orang atau teman-teman pas lagi ngumpul ya gitu. Waktu zaman-zamannya belum corona kan masih sering ngumpul bareng sama teman-teman gitu kan. Nah itu ketika teman-teman yang lain gini nih sampai aduh gitu ya. Gue mah cukup begini aja, tinggal ganti set dapet. Dan juga gue udah nyoba nih kamera belakangnya 64 megapiksel. Ini juga untuk handphone mid range hasilnya oke, tajam, pokoknya enak di mata. Walaupun memang karakternya warnanya cukup terang ya gitu. Ya maksudnya nggak alami, tapi ya intinya orang-orang biasanya, terutama cewek mungkin yang hobi motret itu akan dapat warna yang gonjreng itu bakal seneng. Gitu. Fingerprint di samping menurut lo masalah nggak? Oh iya, fingerprint di samping kebetulan gue udah cukup biasa pakai fingerprint di samping. Gitu. Oh ya, Z Flip ya. Kan gue pakai Razer Phone 2 gitu. Nah itu fingerprint samping. Terus Z Flip fingerprint samping. Ini di samping lagi. Jadi ini menurut gue nggak ada masalah dan enak-enak aja, cepet. Oke, gadget yang terakhir nih adalah mid range juga yang baru aja launching kemarin, Vivo V19, Vivo V19. Ya. Nah ini kalau ngomongin desainnya yang physically kelihatan mata, yang gue suka bener-bener adalah ada di kameranya sih. Baik kamera depan itu punch hole-nya ini paling kecil. Iya sih, kecil lu nggak bisa menepis kalau ini paling kecil cuy. Gue pikir ini ngomong pas itu paling kecil, iya paling nggak beda-beda jauh lah. Tapi beneran loh, ternyata dibanding sama lubang ini anti goresnya, template-nya ya, ternyata ini jauh lebih kecil, bener-bener kecil banget. Dan ini bukan gimmick, makanya kenapa digembar-gemborin karena emang kecil banget. Dan gak cuma di bagian depannya doang sih, menurut gua ini kan lagi tren banget nih frame kamera kotak ya. Ini juga frame persegi panjang. Ya, persegi panjang. Dia tuh slim aja, paling slim gitu loh, dibanding kayak kalau misalnya kita ngomong S20 lah, S20 Ultra apalagi ataupun S20 Plus gitu loh. Tuh guys, ini paling ramping loh. Terus bagian belakangnya walaupun ini adalah bukan kaca ya, ini adalah plastik. Cuma si Vivo ini bisa bikinnya modelan kayak bener-bener kayak kaca sih. Iya. Tapi kalau dirasa pasti banyak yang plastik akan terkibuli kalau nggak benar-benar tahu bedanya. Iya, minusnya ya udah kayak biasa nih. Sidik jari. Ya kan namanya juga warnanya bling-bling kayak gini kan. Gitu. Terus ini yang mau gua bahas, gua highlight dari handphone ini adalah sebenarnya chipsetnya Snapdragon 675. Jadi banyak orang yang bilang itu lagi gitu kan, Snapdragon 675. Dan ini kan juga bukan baru, maksudnya kalau dari sisi gua sebagai orang yang pernah nyobain Snapdragon 700 series dan gue bandingin dengan 675, sebenarnya 675 ini masih enak dan untungnya adalah ini chipset yang udah siap untuk melahap game-game kalau kita sering main game. Jadi kemarin tuh gue coba di 720G atau 730G itu main kayak PUBG atau Call of Duty itu grafisnya mentok di high doang gitu. Jadi belum dapat yang tinggi. Sedangkan ini bisa di very high atau bahkan bisa di ultra grafisnya. Karena udah beberapa kali update kalau yang ini. Udah beberapa kali update gitu. Jadi ini memang udah jadi chipset yang siap untuk dipakai untuk kebutuhan apapun gitu. Itulah salah satu kalau yang keunggulannya. 720 sama 730 itu masih perlu beberapa update lagi ya. Jadi akhirnya dia maksimal. Jadi intinya ya tunggu waktu, mungkin bisa sebulan atau bisa lebih atau mungkin ya bisa kurang gitu. Tapi ya intinya kita nggak bisa langsung bener-bener ngerasain secara optimal. Yang menarik dari gua nih sebenarnya balik lagi ke punch hole-nya ya. Kameranya ini kan jualannya adalah 32 megapiksel Super Night Selfie. Super Night Selfie. Ya gitu-gitulah bahasanya. Nah, ini terus terang jadi hal yang menarik karena orang ya mungkin kalau mau selfie ya pasti nyari tempat yang terang ya. Ngapain selfie gelap-gelapan? Tapi ini nawarin selfie dengan mode night untuk handphone kelas menengah. Gitu. Kalau untuk handphone high end mungkin oke lah, kayak Pixel itu kan punya mode malam di kamera depan. Ternyata si Vivo ini punya, dan ini
berguna banget gitu. Iya, Mungkin kepake buat sih kalau orang-orang misalkan yang lagi berkulit- momentum gitu. Kulit gelap juga ya, Ya, kepake ya. ini ujung-ujungnya kulit dia sendiri gitu. Gitu. Ya wes gitu aja. Oke, sip. Paling segini aja sih guys, 5 gadget yang udah bisa kita bahas dari awal sampai akhir. Sisanya ya gimana pendapat teman-teman dari kelima gadget yang tadi udah kita bahas juga. Coba tulis juga di kolom komentar di bawah biar Gadget kita bisa. mana yang paling teman-teman incer atau impikan untuk dimiliki? Tuh, ya terserah mau dibully juga yang mana yang mau kalian bully. Mau yang kalian up gitu loh. Oh, ini keren banget, ini ajaib banget, ajib banget. Pokoknya mesti di-cop lah bahasanya kalau di sepatu, Rom. Iya, gua nggak paham tuh. Nah, itu yang mana coba tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sebelum penutup video ini kita masih punya satu lagi Pesan ya. lagi ya, mau ngingetin lagi dong. Nah, mau ngingetin lagi, Kan pesan kalian penting takutnya banget. saking konsen yang ngelihat kita ngomong, Ah. kelupaan. Lupaan, Apa takutnya gitu tuh? ya guys. Ya itu yang tadi. Apa? Coba. Kalau teman-teman pengen belanja barang elektronik ataupun gadget lainnya itu di Shopee aja. Karena di Shopee lagi ada Shopee 44 Mega Electronic Sale yang mana akan berlangsung sampai tanggal 4 April 2020. Nah, kalian bisa dapetin ekstra 100 voucher gratis ongkir, pasti diskon 50% dan diskon elektronik premium 1 miliar. Oke, tuh itu ya guys. Jadi Oke. kalau belanja apa-apa better sih di Shopee aja emang. Gue juga udah ngerasain lagi beli-beli kayak gadget gitu juga sering yang di Shopee sekarang. Gitu guys. Oke. So, yaudah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue Wasa sama Romi pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.